into a sermon. Ya, saya melihat para pelajar tidak bisa atau belum memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang sudah dipelajari di dalam satu khotbah. It's like the students have all the ingredients for the sermon, Jadi semua pelajar sudah punya semua bahan-bahan untuk khotbah, but they still don't know how to cook and mix all the ingredients to produce a delicious dish of sermon. tapi belum tahu bagaimana memasak bahan-bahan itu sehingga menjadi makanan atau khotbah yang sangat-sangat enak untuk bisa disajikan. When someone learns to cook, they need to be taught what ingredients to use. Ketika seseorang belajar masak, mereka dikasih tahu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. They also need to know how to mix and cook the ingredients to create a delicious dish. Mereka juga harus tahu bagaimana caranya untuk mencampur dan memasak sehingga menjadi makanan yang enak. So this session is about how to take all the information that you have studied and turn it into a delicious dish of sermon. Jadi session ini adalah bagaimana untuk menggunakan semua bahan yang sudah kita pelajari dan mengubahnya menjadi khotbah yang nikmat. I find students learn much faster when someone shows them this step. Saya amati para pelajar belajar dengan cepat pada waktu mereka melihat bagaimana seseorang mempraktekannya atau menunjukkannya. I have created a very practical 12 steps method to prepare for a sermon. Saya sudah mempersiapkan langkah-langkah atau metode untuk mempersiapkan khotbah ekspositori itu. So let's go through these steps briefly. Mari kita pergi ke langkah-langkah itu secara singkat, cepat saja. Of course, in class, I would give more details, but for the sake of time, just briefly here. Ya, di dalam kelas biasanya saya memberikan banyak, tapi kali ini saya memberikan hanya dengan cepat saja. Okay, the first step is to prepare yourself. Yang pertama adalah siapkanlah diri Anda sendiri. And there are 3 things that you need to prepare. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan. The first thing is prepare your spirit. Yang pertama adalah siapkanlah roh kita atau roh Anda. If there are any sins in your life, you need to confess it. Kalau ada dosa di dalam hidup kita, kita harus mengaku. Thank Jesus for dying for you and ask Jesus for power to overcome your sins. Mengucap syukur kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita dan minta kuasanya untuk menaklukkan atau menang atas dosa-dosa kita. Sins like sin of pride and lust can hinder our understanding and preaching of God's word. Jadi dosa-dosa seperti misalnya dosa kesombongan dan nafsu dapat menghalangi kita untuk memahami dan mengkhotbahkan firman Tuhan. To be a powerful instrument of God, we need to keep ourselves holy. Jadi untuk bisa mengkhotbahkan firman Tuhan dengan baik, maka kita harus mengizinkan atau menjaga hidup kita tetap kudus. We also need to prepare our spirit to work hard. Dan kita juga harus mempersiapkan diri kita atau mempersiapkan roh kita untuk bekerja dengan keras. 2 Timothy 2:15 says, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word." Ayatnya dari 2 Timotius 2:15. Lakukanlah yang saya terjemahkan langsung ya dari bahasa Inggris. Lakukanlah yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu kepada Tuhan sebagai seseorang yang layak, sebagai seorang pekerja yang tidak malu dan bisa menyampaikan firman kebenaran itu. So you have to work hard, do your best to exegete God's word. Jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk bisa mengeksegesa firman Tuhan itu dengan baik. You also
need to prepare to do hard work to prepare a sermon. Ya, kita juga harus membiasakan diri untuk bekerja dengan keras untuk mempersiapkan khotbah kita. You also need to prepare your spirit to have the right expectation. Jadi kita juga harus mempersiapkan roh kita untuk mengharapkan sesuatu yang benar. Do not expect to be an excellent preacher right away. Jangan berharap atau punya ekspektasi untuk menjadi pengkhotbah yang baik langsung. It takes few years to be an excellent teacher and preacher. Membutuhkan banyak waktu, membutuhkan bertahun-tahun untuk bisa menjadi pengkhotbah yang baik. It's doable. Ya, dan itu sangat memungkinkan, bukan tidak mungkin. If God has called you to pastor and preach, He will equip you and strengthen you. Kalau Tuhan sudah memanggil Anda untuk menjadi pendeta, maka Tuhan akan memperlengkapi saudara untuk bisa mengkhotbahkan firman-Nya. I've seen very bad preachers who became very excellent preachers after 2 years of hard work. Saya sudah menyaksikan bagaimana seorang pengkhotbah yang nggak bagus ya dalam waktu 2 tahun dia tiba-tiba bisa menjadi seorang pengkhotbah yang sangat-sangat baik. So you need to have the right expectation. Jadi Anda harus memiliki satu pengharapan yang betul, yang benar. Now the second thing you need to prepare is your time and place. Yang kedua adalah bahwa kita harus to analyze the passage or what? Oh no, this is still in step 1. Oh, oke. Yang kedua kita harus mempersiapkan waktu dan tempat kita. Set a time to study when you are fresh and alert. Dan kita harus membiasakan diri untuk mengatur waktu supaya kita ini segar dan sangat-sangat peka. And a place where you will not be distracted or interrupted. Dan sediakanlah tempat di mana kita itu tidak gampang atau tidak banyak gangguan. And the third thing you need to prepare is your resources. Dan yang ketiga yang harus kita siapkan adalah sumber-sumber atau materi-materi yang kita harus sediakan. Get all of them ready so you can study the passage. Buatlah semuanya itu siap sehingga kita bisa mempelajari perikop atau bagian firman yang kita akan pelajari. Okay, once you prepare yourself, okay, now let's go to step number 2, which is analyze the passage. Nah, langkah yang kedua setelah kita mempersiapkan diri kita yang kedua adalah menganalisa perikop atau bagian firman yang akan kita ambil. Now, this step is what Tim taught yesterday. Jadi ini bagian ini adalah menganalisa perikop ini adalah apa yang Pak Tim sudah sampaikan kemarin. So I'm not going to go into details about this step. Jadi saya nggak akan bicara lagi hal ini secara detail. Now we ask you to analyze Colossians 1 verses 9 to 14 for today's session. Ya, masih ingat kemarin saya sudah minta saudara mempersiapkan diri dengan Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14 untuk session ini, bukan? I'm not going to the details of how I analyze this passage. Sekali lagi saya tidak akan secara detail tentang bagaimana saya menganalisa bagian ini. But you can compare your analysis for my analysis as we move along. Tapi Anda bisa membandingkan apa pekerjaan analisa Anda kemarin itu dari Kolose 1, 9, 14 dengan apa yang sudah saya lakukan sementara kita berjalan terus nanti. So let's go to the next step, which is step number 3, meditate on the passage. Mari kita ke langkah yang ketiga, yaitu merenungkan bagian atau perikop yang kita pelajari di Alkitab itu. After you have analyzed the passage, you also need time to meditate on God's word. Setelah Anda menganalisa bagian itu, Anda juga perlu waktu untuk merenungkan atau merenungkan firman Tuhan itu. Do not expect to know everything and be ready to preach God's word just by studying it for a few hours. Jadi jangan berharap Anda tahu semua, mengerti semua, dan siap untuk berkhotbah
hanya dengan mempelajarinya dalam beberapa jam. Psalm 1 verses 2 to 3 says that when we meditate on God's word and seek to obey him, God will prosper our desire to obey him. Ya, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 berkata, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan dan mentaatinya, maka Allah akan membuat apa yang kita lakukan berhasil. He will fulfill our desire to preach God's word. Dia akan memenuhkan kerinduan kita untuk mengkhotbahkan firman Tuhan. Meditation is a key to preaching. Jadi perenungan atau meditasi adalah satu kunci untuk mengkhotbahkannya. It is what makes preaching supernatural. Ini yang menjadikan khotbah itu supernatural. Because it allows the Holy Spirit to help us to understand God's word. Karena kita mengizinkan Roh Kudus untuk menolong kita untuk memahami firman Tuhan, to love his word and to obey his word and to preach it with passion and accuracy. untuk mengasihi firman-Nya dan untuk mentaati firman-Nya dan untuk mengkhotbahkannya dengan satu kesungguhan, dengan satu keakuratan, dengan satu ketepatan. Meditation should be done throughout your preparation for a sermon. Jadi perenungan atau meditasi harus dilakukan sepanjang atau menyeluruh selama persiapan Anda, selama Anda mempersiapkan khotbah itu. You should meditate on what the main point is. Anda harus merenungkan pokok utamanya itu apa, main point-nya apa. What the outline is and how you should explain the passage. Garis besarnya seperti apa dan bagaimana kita harus menjelaskan bagian itu. Meditate on how you can illustrate the passage and how you can apply the passage. Renungkan bagaimana kita akan memberikan ilustrasi dari bagian itu dan bagaimana kita dapat mengaplikasikan bagian itu. Now, once you meditate, you're ready to move to step number 4, which is to determine the main theme of the passage. Jadi setelah kita bagian 3 merenungkan bagian itu, maka bagian yang keempat adalah menentukan tema utama dari bagian atau perikop itu. Now let's look at Colossians 1, our passage. Mari kita lihat bagian atau perikop yang sudah dipersiapkan, Kolose 1 ayat 9 sampai 14. What is the main theme here? Apa tema utamanya apa kira-kira? Colossians belongs to the epistle genre. Jadi Kolose itu termasuk di dalam jenis surat-surat. And in this genre, grammar is very important. Di dalam genre ini, di dalam jenis ini, tata bahasa sangat-sangat penting. It's less important in narrative genre. Sangat kurang penting di dalam jenis tulisan atau narasi. If you know the Greek, it will help you a lot in epistle genre. Kalau Anda tahu bahasa Yunani akan sangat-sangat menolong di dalam jenis atau genre surat-surat seperti ini. So if you don't know Greek, you need to find resources that will help you to understand it and use other translations to help you. Jadi kalau saudara nggak tahu bahasa Yunani, Anda membutuhkan sumber-sumber yang bisa dipakai untuk membantu kita memahami arti dari perikop atau bagian yang kita akan sampaikan. There are some ways to determine the main theme of a passage in this genre. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan tema utama dari satu perikop dari jenis surat-surat ini. Now let's just look at 2 ways. Coba kita akan melihat 2 caranya. Okay, one way is to look at repeated words or concepts. Yang pertama adalah dengan melihat kata-kata yang diulang-ulang atau konsep-konsep yang diulang. Another way is to look for a purpose statement. Cara yang lain adalah dengan melihat pernyataan
tujuannya. The purpose statement is the main theme of a passage. Jadi pernyataan tujuan adalah tema utama dari satu bagian atau satu perikop. So you should look for phrases or words like, in order that, so that. Jadi Anda harus melihat frasa atau kata-kata seperti oleh karena itu atau karena itu. Now, for our passage, there's no repeated word or concept. Jadi pada waktu kita melihat bagian ini, kita tidak menemukan kata-kata atau konsep-konsep yang diulang. But there is a purpose statement. Tetapi ada statement, ada pernyataan, tujuan. And this purpose statement is in verse 10. Dan statement itu ada di dalam ayat yang ke-10. I'm sharing my screen here. Verse 10. In English, it says, so as to walk in a manner worthy of God. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris dikatakan untuk berjalan in a manner worthy. Ya, I'm just reading English then. In a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Hanya dikatakan untuk supaya kita layak di hadapan Tuhan dan menyenangkan, berkenan kepadanya. And the Bahasa translation TB accurately translates it with the word sehingga, which means purpose. Tetapi di dalam bahasa Indonesia dikatakan dipakai kata sehingga. Di dalam bahasa Inggris cuma dipakai so as. Tapi dalam bahasa Indonesia dikatakan sehingga yang menyatakan tujuan sesungguhnya. See this? Sehingga, right? So it's the purpose statement. Lihat di situ sehingga yang menjadi pernyataan dari tujuannya. Now, in the Bahasa version, TB, in verse 9, supaya here does not mean sehingga, it means bahwa. Ya, jadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 9, supaya di situ memiliki makna atau konotasi bahwa, bukan sehingga. Yeah. So verse 9 is not the purpose statement, it's an introduction to the content of Paul's prayer. Jadi ayat 9 bukan pernyataan dari tujuan, tetapi hanyalah suatu introduksi atau pendahuluan dari statement Rasul Paulus. So because the purpose statement is in verse 10, I will put the main theme as this. Jadi karena purpose statement-nya terletak di dalam ayat 10, maka saya menuliskan tema utamanya seperti ini. Orang-orang Kristen harus hidup sedemikian rupa sehingga dia layak dan berkenan bagi Tuhan. Right. So Christians must live a life that is worthy and pleasing to Him. Ya, orang-orang Kristen harus hidup sedemikian rupa sehingga dia layak dan berkenan bagi Allah. Yeah. So once you get the main purpose statement, you can move on to the next step, which is step number 5, determining the outline of the passage. Jadi pada waktu kita sudah mendapatkan tema utama, maka kita bisa melanjutkan dengan bagian yang kelima, yaitu menentukan garis besar dari perikop atau bagian itu. The outline of the sermon unpacks the main theme. Jadi garis besar dari khotbah membuka atau bahasa Jawanya itu ngudari, ya. Apa itu ngudari? Itu mengudari tema utama. The outline should be determined by the passage, not by a fixed homiletical formula. Jadi garis besar dari khotbah harus ditentukan dari perikop itu sendiri, bukan dari rumus-rumus homiletical yang kita pelajari. Now, in epistle genre, if you know Greek, it will help you to understand the outline of the passage. Jadi dari jenis tulisan seperti surat ini, kalau Anda tahu bahasa Yunani, akan menolong Anda untuk memahami garis besar dari suatu bagian atau perikop. Now, if you don't know Greek, you should remember that in the epistle genre,
Generally Anda tidak speaking, I'm sorry, go ahead. Ya, kalau Anda tidak mengerti bahasa Yunani, Anda harus ingat di dalam jenis atau genre epistle atau surat-surat seperti ini, Generally speaking, when you find the purpose statement, the rest of the passage shows how to fulfill the purpose statement. ya, jadi secara umum pada waktu kita mengerti purpose statement atau mengerti tujuan atau pernyataan dari tujuan itu sendiri, kita bisa melanjutkan dengan bagaimana mencapai pernyataan tujuan itu sendiri. So all the verbs in Paul's prayer shows us how to live a life that is worthy and pleasing to God. Jadi dikatakan kata kerjanya adalah bagaimana kita hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. There are 4 verbs that show us how to fulfill the main theme. Ada 4 kata kerja yang menunjukkan kepada kita bagaimana memenuhi tujuan itu tadi, hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Remember, Tim mentioned that the outline answers the how question. Jadi Pak Tim kemarin sudah menunjukkan bahwa garis besar menjawab pertanyaan how atau bagaimana. This is the case here. Ini adalah kasusnya di sini nih. Now there are 4 verbs that show us how to fulfill this main goal. Jadi sekali lagi ada 4 kata kerja yang menunjukkan bagaimana memenuhi, bagaimana mencapai tujuan itu tadi. Right. The first is to be filled with the knowledge of God. Jadi yang pertama adalah dipenuhi dengan pengetahuan atau pengenalan akan Allah. This is in verse 9 and 10. Ini ada di dalam ayat yang ke-9 dan ayat 10. And then the second verb is to produce good fruit, right? Produce fruit in every good work. In verse Jadi 10. yang kedua adalah untuk menghasilkan buah di dalam segala perbuatan baik. And the third one is be strengthened by his power in verse 11. Yang ketiga ayat yang ke-11 dengan dikuatkan oleh kuat kuasanya. And the last one is be thankful for your salvation in verses 12 to 14. Yang terakhir yang keempat ayat yang ke-12 sampai 14 adalah mengucap syukur untuk keselamatan kita. Because the outline lists 4 ways Christians can live a life that is pleasing and worthy of God. Jadi karena garis besarnya memberikan kepada kita 4 cara orang-orang Kristen dapat hidup sedemikian rupa sehingga layak dan berkenan di hadapan Tuhan. So I changed the main theme a little bit to 4 ways to live a life, right? That is pleasing Jadi to saya God. mengubah temanya sedikit menjadi 4 cara untuk bisa hidup sedemikian rupa sehingga kita layak dan berkenan. Now, once you have the main theme and the outline, then you have the skeleton of your sermon. Jadi pada waktu kita memiliki tema utama dan garis besarnya, kita sudah punya tulang-tulang dari khotbah kita sendiri. And this accurately reflects the author's intent. Dan hal ini secara akurat mencerminkan maksud dari sang penulis. We are not making this up. Kita nggak bikin-bikin semau kita. Okay, next you need to fill your skeleton with meat by explaining each point. Nah, sekarang langkah selanjutnya Anda harus mengisi atau memperlengkapi tulang-tulang tadi dengan daging sehingga dengan cara menjelaskan setiap poin yang ada. And by using illustrations and applications. Dengan menggunakan ilustrasi-ilustrasi dan aplikasi-aplikasi atau penerapan tentunya. Yeah, so once you have the skeleton, you now move on to step number 6, which is to write your explanation of the passage. Jadi setelah kita memiliki tulang-tulang atau kerangkanya tadi, kita sekarang beralih ke nomor 6, yaitu
menulis penjelasan dari perikop atau bagian itu. Okay, so what you have analyzed about the text in step 2, it will determine how you explain these passages. These points. Jadi apa yang kita telah analisa dari bagian di langkah yang kedua akan menolong kita untuk bisa menjelaskan setiap poin dengan baik. In this step, you are writing the explanation of the main theme and each outline point. Jadi di langkah atau di bagian ini Anda menulis suatu penjelasan dari tema utama dan setiap poin di garis besar. Now, it is best to write a full manuscript for your sermon. Saya anjurkan sangat baik untuk menulis naskah-naskah Anda itu secara penuh untuk khotbah Anda. Especially if you are new. Khususnya kalau Anda itu masih baru, pengkhotbah yang baru. I find students who write their sermons completely improve much faster and better. Jadi saya menemukan para pelajar yang menulis khotbah mereka itu dengan penuh, maka mereka itu berkembang dengan cepat sekali. Most students are disorganized in their thought. Kebanyakan para pelajar sangat tidak organize, sangat tidak tertata dengan baik di dalam pola berpikir mereka. But when they write down the explanation, they can organize it better. Tapi pada waktu mereka menulis penjelasannya, mereka bisa menata itu dengan baik. Students who do not write it down tend to be disorganized and hard to follow. Jadi para pelajar yang malas nulis seperti itu biasanya nggak tertata dengan baik di dalam penjelasan mereka, membingungkan. They may be very passionate, but it's hard to understand them. Mereka mungkin bersemangat sekali, ya, tetapi sulit sekali untuk memahaminya. And oftentimes they make no sense. Ya, sering sekali nggak masuk akal. I know Jawabannya. some students don't like to write down a full manuscript. Saya tahu bahwa banyak pelajar tidak suka menulis naskahnya atau bahan khotbahnya secara penuh. Because it affects their delivery. Karena mempengaruhi cara penyampaiannya, cara berkhotbahnya. Now, if you are one of those, I suggest that you still need to organize your thoughts in your head first. Kalau Anda adalah orang yang saya sebutkan tadi, Anda masih tetap perlu mengorganisasi, menata ulang cara berpikir Anda dengan lebih baik lagi. So I suggest you at least write a detailed outline. Saya anjurkan Anda setidaknya menulis detail secara sampai bagian yang kecil-kecil, outline-nya itu seperti apa. A detailed outline is when you write down key points of your explanation. Jadi detail outline adalah waktu kita menulis poin-poin utama untuk yang akan kita jelaskan. An explanation is a skill. Jadi penjelasan adalah suatu keahlian atau keterampilan, ya. And with all skills, you can improve on it by working hard and do it often. Dengan semua kemampuan keterampilan yang ada, Anda akan bertumbuh atau berkembang menjadi lebih baik dengan bekerja keras dan melakukannya secara sering. And you can improve by understanding the Bible more. Dan Anda bisa berkembang dengan cara mempelajari Alkitab lebih lagi. Now, when you try to explain the main theme and the outline, focus on answering the what, the why, and the how questions. Jadi pada waktu kita mencoba untuk menjelaskan tema utama dari garis besar, fokuslah untuk menjawab apa, mengapa, dan bagaimana. You must explain key verbs and nouns that are misunderstood, mistranslated, or misapplied. Jadi Anda harus menjelaskan kata-kata kerja yang menjadi kunci dan kata-kata benda yang
disalah mengerti, ditafsirkan dengan kurang tepat, dan diaplikasikan dengan kurang pas. It's best that you look at another reliable translation to help you to understand key verbs and nouns. Jadi sangat baik kalau kita melihat kepada terjemahan yang lain yang kita dapat andalkan untuk menolong kita memahami suatu kata kerja atau kata benda. Okay, start this step by writing the literary context of the passage. Jadi mulailah dengan menulis konteks tulisan atau konteks sastra dari bagian itu. Okay. You write down how does this passage fit into the main point of the whole epistle. Bagaimana bagian ini cocok atau pas dengan tema utama dari keseluruhan surat ini. And how does this passage relate to the passage above? Bagaimana perikop ini berhubungan dengan perikop yang di atasnya? So I will write the literary context something like this. Jadi saya akan menulis konteks tulisan atau sastra itu seperti ini. Coba perhatikan di sini. Okay. So, sorry. Okay, so I will write. Let me see here. I will write. Paul wrote this inspired, authoritative letter to the believers. Can you just do you want to just translate this? Oh ya, sure, I'll do that. Ya. Jadi Paulus menulis surat yang diilhamkan dan berwibawa ini kepada orang-orang percaya di Kolose supaya dengan maksud untuk mendorong mereka untuk terus-menerus hidup di dalam Kristus dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Di dalam bagian sebelumnya, ayat 1-8, Rasul Paulus mengucapkan terima kasih kepada Allah untuk keselamatan atas orang-orang Kolose ini. Dia mengetahui, dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang percaya oleh karena iman mereka, oleh karena kasih mereka, dan oleh karena pengharapan mereka. Yeah, so once you introduce the literary context, and then after the literary context, you introduce the main theme. The main theme. Jadi setelah Anda menjelaskan literary konteksnya, jadi konteks sastranya, konteks tulisannya, jadi sekarang kita memperkenalkan tema utamanya. Do you want to read it? John? Read now as those who have faith. Okay. Jadi sekarang sebagaimana mereka telah memiliki iman, kasih dan pengharapan, Rasul Paulus menghendaki mereka supaya bertumbuh imannya atau bertumbuh secara rohani dengan hidup sedemikian rupa sehingga mereka itu layak dan berkenan di hadapan Allah. Dan ini adalah tema utama dari bagian ini karena ayat 10 berkata bahwa tujuan dari bagian ini adalah supaya mereka dapat hidup sedemikian rupa sehingga mereka layak dan berkenan di hadapan Allah. Di dalam di bagian selanjutnya dari bagian ini, Rasul Paulus memberikan 4 cara atau 4 jalan bagaimana untuk hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Once you explain the literary context and the main theme, then you explain each outline point. Ya, jadi setelah Anda menjelaskan di depan tadi sudah dijelaskan konteks sastra atau tulisannya, kemudian memperkenalkan tema utamanya, sekarang Anda tinggal menjelaskan setiap poin dari garis besar yang ada.
And it's also important that you use the principle scripture interprets scripture. Ya, jangan pernah lupa bahwa firman menafsirkan firman. When you explain the text, do not use your own personal experience to explain Jadi the text. pada waktu Anda menjelaskan teks dari Alkitab, sekali lagi jangan pakai pengalaman pribadi. It must be from the Bible. Harus dari Alkitab. Okay. For example, let's look at verse 9, the first outline point. Coba contohnya dilihat di dalam ayat yang ke-9, garis besar yang pertama. Okay. What does it mean to be filled with the Spirit? Oh, I'm sorry, what to be filled with God's word? Ayo, apa ini maksudnya? Dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Now, I know the Bahasa translated as to receive God's word. Jadi di dalam bahasa Indonesia dikatakan untuk menerima pengenalan akan Allah. But if you look at another translation, the Sheila Bear translation, it should be translated as be filled with God's with the knowledge of God. Jadi pada waktu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tapi kalau Anda lihat dari terjemahan Sheila Bear, dikatakan di situ yang dimaksud adalah dipenuhi dengan pengetahuan yang benar tentang Allah. You see, it translates as fill, not receive. Lihat di sini, dipenuhi, bukan menerima. Dalam bahasa Indonesia dikatakan supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian benar untuk mengetahui kehendak Allah. Tapi sebetulnya kata yang dipakai bukan menerima, tetapi dipenuhi. Yeah, you could check this by looking at SEPA, the interlinear. Ya, Anda bisa Anda bisa lihat dari Sabda, itu websitenya ada di situ, dan pergi ke interlinear. And you could click on the word menerima. Bisa lihat di dalam, klik di kata menerima. Right, it shows you the Greek here. Dan menunjukkan bahasa Yunaninya di situ. And gives you the basic definition here. Dan memberikan kepada kita pengertian dasarnya. And you can use Google Translate to translate into Bahasa. Jadi kalau yang bahasa Inggrisnya kurang bagus ya pakai Google Translate lah ya, supaya bisa kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. It would be great if somebody can translate this into Bahasa here on this website. Ya, sangat bagus kalau ini bisa diterjemah. Seseorang bisa menerjemahkan ini dalam bahasa Indonesia ya. So once you understand this, you need to tell people, hey, this is the right translation is to be filled with God's, the knowledge of God, to be filled with His word. Jadi Anda bisa mulai menjelaskan kepada para pendengar, ini loh, terjemahnya itu maksudnya supaya kita itu dipenuhi, dipenuhi dengan pengenalan atau pengetahuan tentang Allah atau pengenalan akan Allah. Because God does not just want us to receive His word and leave it somewhere and forget it. Jadi Tuhan Allah bukan sekedar mau kita itu menerima firman-Nya dan menaruhnya, membiarkannya dan melupakannya. We need to be filled. We need to fill our mind with God's word. Kita harus mengisi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. This is important because it relates to being filled with the Spirit. Ini sangat penting karena berhubungan dengan dipenuhi oleh Roh. If we want to be Spirit filled, we must be also word filled. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh, maka kita harus dipenuhi oleh firman. Because in Ephesians 5:18, it says to be filled with the Holy Spirit. Karena Efesus 5:18 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. And then it lists the results of being filled with the Spirit. Dan ini adalah hasil dari dipenuhi oleh Roh. Now we know what that means by looking at
Colossians 3:16. Jadi kita bisa mengerti hal itu dengan melihat Kolose 3 ayat 16. Colossians 3:16 says to be filled, right? To let the word of God dwell richly in you. Kolose pasal 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. So to be filled with the Spirit, we must be filled with God's word. Jadi supaya dipenuhi oleh roh, maka kita harus dipenuhi oleh perkataan, oleh firman Allah. Then in your explanation, you should explain the why question. Why is it important to be filled with God's word in order to please Him? Jadi dalam penjelasan harus menjelaskan apa sih pentingnya dipenuhi dengan firman. And you could also answer the how question by looking at Psalm 11. Jadi Anda juga bisa melihat menjawab pertanyaan bagaimana dengan melihat dari Mazmur pasal yang ke-1. Psalm 1 teaches us how to be filled with God's word. Jadi Mazmur 1 mengajarkan kita bagaimana caranya dipenuhi oleh firman Allah. It says that we must be meditating on God's word day and night. Kita harus merenungkannya siang dan malam. And we must delight in God's word. Kita harus menyukai firman Allah. So this is just an example of how I would explain it. And then once you explain point number 2, when you write it, then you could go to point number, when you first, after you write down point number 1, then you could explain, outline point number 2. Jadi setelah Anda menjelaskan outline nomor 1, Anda bisa lanjut kepada poin outline nomor 2. Right. Again, the best translation is to produce fruit. I know Bahasa translate as to give fruit. Jadi terjemahan yang akurat berkata menghasilkan buah. Bukan di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan memberi buah, tapi sebetulnya menghasilkan buah. So what does it mean to produce good fruit? Maksudnya apa sih? Menghasilkan buah itu apa maksudnya? This is where scripture interprets scripture comes in. Ini yang saya katakan tadi, firman menafsirkan firman. Right. In Galatians 5:22 it tells us we need to produce the fruit of character. Jadi Galatia 5:22 menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu menghasilkan buah-buah karakter. And then in Matthew 12:35 it tells us to produce the good fruit of speech. Jadi Matius 12 ayat 35 juga menjelaskan kepada kita pentingnya menghasilkan buah perkataan. And then in Philippians 4:17 is talking about the fruit of serving each other and advancing the gospel. Ya, kemudian juga dikatakan Filipi pasal 4 ayat 17 buahnya adalah melayani seorang dengan yang lainnya dan membawa kepada kemajuan Injil. See, when we explain what the text means, we don't insert our own personal experience. Ya, jadi pada waktu kita menjelaskan apa maksud teks itu, kita nggak masukkan apa yang kita mau masukkan di situ, semau-maunya kita. And then you could explain why we must produce fruit in order to please God. Jadi kita menjelaskan mengapa kita harus menghasilkan buah untuk memuliakan Allah. You could explain in more detail how to do this. This would be more application. Ya, kita bisa menjelaskannya secara lebih detail lagi dan ini lebih kepada aplikasi. So once you explain outline point number 2, you go to number 3. Jadi setelah selesai menjelaskan outline garis besar nomor 2, Anda bisa lanjut dengan garis besar nomor 3. Okay, this means to pray. We need to pray. Ya, ini maksudnya adalah bahwa kita harus berdoa. And then we go to point number 4, right? Be thankful. Dan kemudian kita melangkah kepada poin nomor 4. Okay, this is very important. This talks about our motivation to please God. Ya, ini berbicara tentang motivasi kita untuk memuliakan, untuk
berkenan di hadapan Tuhan. We seek to please God not so that we can earn our salvation, but because we are thankful for our salvation. Jadi kita berkenan di hadapan Tuhan bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita mengucap syukur sudah diselamatkan. If we try to earn our salvation, it displeases God. It's legalistic. Ya, pada waktu kita mencoba untuk memperoleh keselamatan dengan cara itu, maka itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini ada sesuatu yang legalistik. So this is we must have the right motivation to please God. Jadi kita harus punya motivasi yang benar untuk berkenan di hadapan Tuhan. So when we seek to produce fruit, to be filled with God's word and to be strengthened by God's power, it must be from the attitude of thankfulness. Jadi semua itu akan muncul dari sikap mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah beri. Okay, so once you explain all the points, then you can move to the next step, which is step number 7. Write Jadi down kalau your kita sudah selesai semua, kita bisa melangkah ke poin yang berikutnya, yaitu poin nomor 7. write down your illustrations. Illustration is powerful. Jesus often used illustrations to help people to understand his teachings. Jadi poin nomor 7 adalah tulislah ilustrasi. Jadi ilustrasi ini sangat powerful, sangat kuat karena Yesus juga seringkali menggunakan ilustrasi untuk menolong orang-orang memahami atau mengerti pengajaran-pengajarannya. You don't need to illustrate every point. Jadi saudara tidak harus memberikan ilustrasi untuk setiap poin yang ada. But you should illustrate points that are difficult for people to understand and accept. Jadi Anda harus memberikan ilustrasi untuk poin-poin di mana orang sulit mengerti dan sulit menerima. So for example, if people find it difficult to understand why they must live a life that pleases God, even though they are saved by grace. Jadi contohnya, kalau orang menemukan kesulitan memahami atau mengerti mengapa mereka harus hidup layak dan berkenan di hadapan Allah, sedangkan mereka diselamatkan oleh anugerah, Then give an illustration. maka disitulah kita memberi ilustrasi. So you can give an illustration like, well, if a child who is loved by his parents, the child should please the parents out of love, not because the child's trying to earn his relationship from the father. Jadi ini seperti seorang anak yang dikasih oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah memberikan segala-galanya bagi anaknya. Jadi anaknya melakukan hal yang benar bukan supaya mendapatkan relasi orang tua dan anak, tetapi oleh karena orang tuanya sudah memberikan yang terbaik. His parents have done so much for him and sacrificed so much for this child. Jadi orang tuanya sudah memberikan yang terbaik, bahkan berkorban banyak untuk anaknya. It is only right and honorable for the child to live a life that pleases his parents. Jadi anak itu layak dan pantas untuk hidup sedemikian rupa sehingga hidupnya berkenan di hadapan orang tuanya. If the child does not please the parents, then it's shameful for the child. Ya, kalau anaknya nggak berkenan kepada orang tuanya, ya anaknya kurang ajar itu ya. It's the same thing with us and God. Ya, sama dengan hubungan kita dengan Tuhan ya, dengan Allah. God loves us more than we can ever imagine. And so the right thing to do is to please him. Tuhan begitu mengasihi kita lebih dari yang kita bayangkan. Jadi adalah hal yang wajar, adalah hal yang seharusnya di mana kita ini hidup berkenan di hadapannya. But to honor him, not try to earn our salvation. Bukan, ini adalah untuk menghargai dia, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Now, once you write down your illustrations, then you can move
write down your next step, which is to write down your applications. Jadi setelah menulis ilustrasi, langkah berikutnya adalah menulis aplikasi-aplikasi. You could choose to give each outline point an application. Saudara boleh memilih untuk memberikan bagi setiap garis besar itu aplikasi, Or you could choose to just give applications to some points. atau Anda bisa juga memberikan aplikasi hanya untuk beberapa poin. It depends on how much time you have and what your congregation needs. Ya, tergantung kepada waktunya itu cukup nggak, atau apa yang dibutuhkan untuk jemaat. For example, you can give the application of how to be filled with the knowledge of God. Misalnya, Anda bisa memberikan aplikasi tentang bagaimana dipenuhi dengan pengetahuan akan Allah. And here you can actually share your personal way of applying this. Jadi Anda bisa di sini bisa membagikan hal pribadi di dalam yang berhubungan dengan hal itu. Right, you could say every morning, because Psalm 1 says we should meditate day and night. Karena Mazmur 1 berkata kita harus merenungkannya siang dan malam. So in the morning we can get up and then meditate on God's word for 15 minutes, or however. It could be 10 minutes, 15 minutes, or 20 minutes. It's not in the Bible. Ya, jadi kita bangun pagi-pagi untuk merenungkan firman Tuhan. Entah 5, 10, 15 menit, ya nggak tahu. Itu kan nggak tertulis di Alkitab berapa menitnya. So when you explaining application, you're answering the how question. Jadi waktu Anda menuliskan aplikasi, Anda menjawab pertanyaan tentang bagaimana. Once you finish writing down the applications, then you're ready to move to the next step, which is step number 9. Jadi setelah Anda menuliskan aplikasi atau penerapan, Anda siap untuk masuk ke langkah yang ke-9. Which is write down your introduction and your conclusion. Langkah ke-9 yaitu menulis pendahuluan dan penutup. Do not write down your introduction before you understand the passage's main theme and the outline and the applications. Ya, jangan menulis pendahuluan sebelum Anda menuliskan yang sudah dibahas tadi, yaitu tema utama, ya, dan yang lain-lainnya tadi. You will waste a lot of time if you write down introduction first. Jadi Anda akan habiskan banyak waktu kalau Anda mencoba untuk menulis pendahuluan sebelumnya atau pada awalnya, sebelum tema utama, sebelum yang lain-lainnya tadi. Because most likely you will get it wrong and need to change it. Ya, sebab biasanya Anda akan itu adalah sesuatu yang nggak tepat. I have met many pastors who made this mistake. Saya sudah bertemu dengan banyak pendeta yang melakukan kesalahan seperti ini. Even though they have been pastoring for many years. Walaupun mereka sudah menjadi pendeta atau gembala selama bertahun-tahun. They wasted a lot of time and energy. Mereka menyia-nyiakan banyak waktu dan tenaga. So don't write the introduction first. Jadi ingat ya, jangan nulis pendahuluan lebih dulu. Introduction becomes very easy once you understand the main theme and the application or the implications of this passage. Jadi pendahuluan itu gampang kok. Gampang kalau kita itu mengerti tema utama, aplikasi atau implikasi dari perikop itu. Because the most powerful way of using introduction is to reinforce the application or implication. Sebab biasanya cara yang paling baik atau powerful atau paling kuat adalah menggunakan pendahuluan adalah untuk memperkuat, menegaskan suatu aplikasi atau implikasi dari bagian atau perikop itu sendiri. You can capture the audience attention in the beginning by introducing
a solution that the passage solves. You could capture the audience attention by introducing a problem that the passage gives a solution to. Ya, Anda bisa menangkap perhatian para pendengar dengan cara memberikan atau menjelaskan suatu masalah yang di mana bagian atau perikop Alkitab itu memberikan jawaban bagi masalah itu sendiri. Now, so you could write something like this for our passage. Misalnya kita bisa menulis seperti ini untuk bagian yang kita akan khotbahkan. You know, have you wonder how to grow spiritually but don't know how to? Apakah Anda ingin tahu bagaimana Anda bertumbuh secara rohani tapi Anda nggak tahu bagaimana caranya? Now, I have heard of many different ways for Christians to grow spiritually. Saya sudah mendengar banyak cara yang berbeda untuk orang-orang Kristen bertumbuh secara rohani. Some say we need to do nothing and wait for God to change us. Banyak yang bilang, ya sudah nggak usah ngapa-ngapa, kita tunggu saja, nggak usah bikin apa-apa, tunggu saja Tuhan untuk mengubah kita. But let's find out what the Bible has to say about spiritual growth. Tapi coba ayo kita lihat di dalam Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana kita harus bertumbuh. Because this passage is talking about how to grow spiritually. Bagian ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya bertumbuh secara rohani. When we grow spiritually by seeking to please God. Kita bertumbuh secara rohani dengan cara bagaimana kita berusaha untuk kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Okay, once you write down the introduction, then you can work on your conclusion. Ya, setelah Anda menulis pendahuluan, baru Anda menulis penutupnya seperti apa. For conclusion, it's best to summarize the main theme and the outline points. Ya, jadi penutup yang terbaik adalah menyimpulkan tema utama dan poin-poin setelah poin utama. Right? If possible, you should solve the problem that you introduce in the introduction. Ya, kalau memungkinkan, Anda harus memberikan jalan keluar dari masalah atau problem yang sudah kita nyatakan pada waktu kita memberikan introduksi atau memberikan pendahuluan dari khotbah itu. Many people give us the wrong way to grow spiritually. Jadi banyak orang memberikan kepada kita cara yang salah untuk bertumbuh secara rohani. But this passage shows us how to grow spiritually. Tetapi ayat atau bagian ini perikop ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara bertumbuh secara rohani. Yeah, and in the conclusion, you could also give a story of how a person grew spiritually by following these steps. Ya, di bagian penutup mungkin Anda bisa memberikan satu cerita bagaimana seseorang bertumbuh secara rohani dengan mengikuti langkah-langkah ini. It's a very powerful way of using stories at the end. Ya, sangat powerful untuk menggunakan cerita di bagian penutup di khotbah kita. Okay, so once you finish all this, then you have your first rough draft of your sermon. Jadi setelah Anda menyelesaikan semuanya ini, Anda memiliki draft kasar dari khotbah Anda. And then you can move on to the next step, which is step number 10. Dan kemudian Anda bisa melangkah kepada langkah selanjutnya, yaitu langkah nomor 10. Work on your wording. Lakukanlah atau work on wording itu jadi lakukanlah sesuatu dalam perkataan Anda dengan kata-kata yang Anda sudah tuliskan tadi. In seminary, I took an elective class just on how to do this step. Ya, di seminari Pak John ini mengambil kelas pilihan, kelas elektif hanya
tentang bagaimana untuk menggunakan kata-kata dengan baik. You should use a lot of words that are concrete and provokes imagination. Jadi Anda harus menggunakan banyak kata yang konkret dan menusuk kepada dan menantang kepada imajinasi seseorang. Don't fill your sermons with tons of abstract theological words that people don't understand. Jangan memenuhkan khotbah Anda itu dengan kata-kata banyak sekali bertonton kata yang abstrak, yang nggak jelas, dan juga kemudian dengan kata-kata yang teologis yang orang nggak ngerti. Some of the greatest preachers, like Spurgeon, are excellent at using word pictures, concrete words, to Jadi keep the listeners engaged. beberapa pengkhotbah hebat seperti Charles Haddon Spurgeon menggunakan sangat-sangat piawai di dalam menggunakan kata-kata yang konkret, yang mudah digambarkan supaya para pendengarnya itu ikut atau terhisap ke dalamnya atau ada di dalamnya atau bisa memahami, nangkep maksudnya. Good words help people to remember the message. Kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat menolong orang untuk mengingat pesan. So instead of using abstract words that people don't use most of the time, like God is sovereign, we can say God managed His world. Ya, jadi daripada kita menggunakan kata God is sovereign, Allah itu berdaulat, kita lebih baik menggunakan kata Tuhan mengatur segala sesuatu di dunia ini. Okay, so once you polish your sermon, then you could go on to step number 11. Setelah Anda itu mempolish, melapisi khotbah Anda, maka Anda bisa melangkah ke langkah yang ke-11. Which is to work on your oral delivery. Ya, bekerjalah di dalam penyampaian secara lisan. Now, oral communication is different from written communication. Jadi komunikasi lisan itu sangat berbeda dengan komunikasi tertulis. Now, as you practice preaching orally, you may have to change your words. Jadi sebagaimana Anda ini melatih berkhotbah secara lisan, mungkin Anda harus mengganti kata-kata Anda. Some sentences may sound really good in your head, but when you say it out loud, it doesn't sound good. Jadi beberapa kalimat mungkin kelihatannya bagus pada waktu kita di kepala kita mungkin bagus, tapi mungkin nggak kelihatan nggak gitu bagus pada waktu kita mengucapkannya dengan keras. Practicing oral delivery also help you to internalize or to remember your sermon, so it helps you to deliver better on Sunday. Jadi mempraktekkan, melatih, menyampaikan secara lisan akan menolong kita untuk mengingat khotbah Anda dan menolong kita untuk menyampaikannya dengan lebih baik pada hari Minggu. Okay, then you can go on to the last step, which is step number 12. Ya, kemudian langkah yang terakhir adalah langkah nomor 12. Evaluate your sermon right after you preach it on Sunday. Ya, setelah Anda berkhotbah hari Minggu, coba dievaluasi khotbah Anda itu kayak apa. Now, in our classes, we have students preach and we will critique them. Di kelas-kelas kita ada para siswa berkhotbah dan kemudian kita akan memberikan kritik kepada mereka. This step is important. Ya, bagian ini atau langkah ini sangat penting ya. This is where coaching happens. Ya, inilah yang namanya latihan atau berlatih. Itu sangat perlu. Preaching is a skill like playing basketball. Jadi khotbah itu ada satu keterampilan seperti orang main basket. To learn to play basketball, you cannot just listen to lectures.
Jadi untuk bisa main basket dengan baik, Anda itu nggak bisa hanya sekedar mendengarkan pelajaran-pelajaran tentang basket. You also need a coach to tell you what you are doing wrong and how you can improve. Anda membutuhkan seorang pelatih untuk memberitahu apa yang salah dan bagaimana supaya kita bisa lebih baik. The same is with preaching. Hal yang sama dengan khotbah tentunya. To learn preaching, you cannot just listen to lectures. Jadi untuk bisa berkhotbah dengan baik, kita tentunya tidak hanya sekedar mendengar pelajaran tentang khotbah. And you need a coach to tell you what to do. Saudara membutuhkan seorang pelatih untuk memberitahu apa yang harus dilakukan. So this is my brief explanation of how you can take all the ingredients that you have and turn it into a sermon. Ya, ini adalah penjelasan singkat saya tentang bagaimana Anda mengolah bahan-bahan yang Anda miliki itu dan menjadikannya menjadi satu khotbah yang baik. Okay, we can move to questions and answer time. Ya, sekarang waktunya untuk bertanya, tanya jawab. Baik, terima kasih Pak John dan juga Pak Jonas untuk pemaparannya dan untuk terjemahan. Suaranya kecil sekali Pak David. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Jonas dan juga Pak John yang sudah menyampaikan materi pada hari ini dengan judul Practice of Expository Preaching. Di chatroom baru ada dua pertanyaan. Jadi saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara in chat room untuk menyampaikan pertanyaannya di chatroom. Nah, sambil menunggu waktu chatroom, sambil mempersiapkan waktu chatroom, saya akan memutarkan video singkat sambil kita nunggu hanya sekitar 1 menit saja ya. Jadi nanti kita akan melihat bersama-sama video singkat dari STTI Yogyakarta. While we are waiting for the questions, I would like just to let you see the Silakan buat teman-teman juga untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan disampaikan. some video clip from STII Yogyakarta. Profil dari lulusan STTII ada 3, yaitu pengkhotbah, pengajar, dan penginjil. Program studi yang ada di STTII Yogyakarta yaitu program studi sarjana teologi yang dapat ditempuh dalam 8 semester. Program studi yang kedua yaitu program studi magister teologi yang ditempuh dalam 4 semester. Dan program studi ketiga yaitu program studi doktor teologi yang dapat ditempuh dalam 6 sampai 8 semester. Silahkan menghubungi STTII Yogyakarta. Kami siap untuk melayani Anda semua. Baik, demikian adalah profil singkat dari STTII dengan lulusannya 3P yang sudah disampaikan oleh Ibu Deti. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Masih belum ada chatroom lagi, pertanyaan di chatroom, tapi sudah ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. There are 2 questions from the chat room. Jadi yang pertama, ini program yang menarik dari komentar dari Pak John Kalaka dan Pak Jimmy. Ini program yang menarik dan usulannya agar membuka program master degree kerjasama TMEI dan juga STTII Yogyakarta. Ya, nanti ini bisa there are suggestions to launch a master degree from STII along with TMAI for the expository preaching. Ya, itu cuma komentar singkat saja. This is a short brief. Oke, jadi pertanyaan yang pertama dari Pak Ihan, ini langsung saja dijawab oleh Pak John atau teman-teman dari TMEI lainnya. Terlihat tulisannya ya?
Ini nggak ada hubungannya sama pelajaran kita, Pak, ini, Pak. Mungkin ini karena ini konteks yang biasa terjadi di beberapa gereja, yang mungkin bisa disampaikan juga, penjelasan mungkin, Pak. John, Tim, and Sean, I've mentioned to them that it's not related to this session, the seminar, but according to David, well, it's okay as long as because sometimes it's also happen. It becomes a question often from the church everywhere or from people. Could we answer questions that's related to preaching first, and then if we have time, then we can answer these questions. That's just purely Bible questions, hermeneutics questions. Ada pertanyaan dari Eudolia Suryana, bisa dilihat di chatroom. Saya belum buka lagi, bentar saya copy dulu ya. Ini pertanyaan dari tadi ya. There's a question from Eudia, Tim, John. Yeah. With expository preaching method, would it be possible to see a passage from a different point of view? For example, from the passage we just discussed in Colossians 1, can we preach multiple topics besides the topics we just touched? The answer is yes. You know, we looked at Colossians 1 verses 9 to 14, right? So the main point is to live a life that pleases God, and you have 4 sub points, outline points. Go ahead, you can translate that. Yeah, let me begin with translating the question first, because dengan dengan metode khotbah ekspositori, apakah memungkinkan untuk melihat bagian itu dari beberapa dari cara pandang yang berbeda? Contohnya, ini pertanyaan dari Eudia ya. Dari bagian yang kita sudah diskusikan di Kolose pasal 1, apakah kita bisa berkhotbah dengan topik yang beragam di samping dari topik yang sudah dijelaskan tadi? Jawabannya Pak John, ya bisa. Jadi Pak John tadi sudah menjelaskan tentang tema utamanya apa, kemudian memberikan ada 4 garis besar. And then John. So in your sermon, you could pick to just, if you have time and you're very good, you could just focus on just the main thing. Like, what does it mean to live a life to please God and worthy of Him? Ya, kalau waktunya memang memungkinkan, Anda mungkin bisa hanya fokus kepada tema utama. Artinya apa itu? Hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Or you could just preach one sermon, just focus on just one point of the outline. Atau bisa juga Anda hanya fokus kepada salah satu dari 4 bagian yang sudah disampaikan tadi. Misalnya garis besar nomor 1, Anda hanya fokus khotbah di bagian itu. But if you do that, you still need to give your people the context. Okay, there's only one meaning, but you're focusing on one point. Jadi walaupun demikian, Anda harus tetap menjelaskan konteksnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, hanya satu arti. I hope that's help that explains your question. Ya, saya harap ini menjawab pertanyaan Anda tadi. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ayu. Di sini ada 3 pertanyaan, tapi yang pertanyaan pertama, pertanyaan kedua itu berhubungan. Ini tentang penggunaan ilustrasi. The first is no, you don't need to illustrate every point. You should illustrate points that are difficult for people to understand or accept.
Ya, jadi pertanyaan dari Ayu adalah, apakah perlu untuk setiap poin dari khotbah garis besar? Pak, jangan dihapus dulu, Pak. Belum selesai saya baca. Oke. Ya, pertanyaan pertama, apakah perlu untuk setiap poin dari garis besar khotbah itu ada ilustrasinya? Apakah kita bebas untuk tidak menggunakan ilustrasi ketika eksposisi dari bagian itu sudah jelas? Pak John tadi jawab, Anda tidak harus memberikan ilustrasi untuk setiap poin. Hanya poin yang di mana bagian itu kurang jelas atau sulit dimengerti, baru Anda itu menggunakan ilustrasi. Pertanyaan kedua, the second question was, berapa banyak ilustrasi yang Anda sarankan di dalam satu khotbah? One sermon point maksudnya apa ya? One sermon point ini maksudnya apa? Yeah, I also want to invite Dr. Carr and Dr. Ransom to chip in anytime you guys want. Ya, saya mengundang juga Dr. Carnes, Dr. Ransom untuk juga bisa masuk menjawab bagian ini. Berapa banyak ilustrasi di dalam suatu khotbah? Apakah hanya satu? Oh, maksudnya di dalam the question number 2 is I should add it one outline, I believe. The question was Ini about satu poin, satu ilustrasi mungkin Pak nih Pak. Satu poin, misalnya ada 3 poin, satu poin, satu ilustrasi. Yeah, is it only one illustration in one point, or can be more than 1 point for each outline? Yeah, it's also related to the third question, right? What's the right proportion? Ya, jadi masih ada hubungannya dengan yang tadi. Jadi kalau sudah jelas ya nggak perlu. Kalau yang nggak jelas ya perlu ilustrasi. Yes, you want to be careful with illustration. Hati-hati ya pakai ilustrasi. Because if the illustration is too long, people will remember the illustration, but not the point. Ya, kalau ilustrasinya itu panjang banget, yang diingat oleh para pendengar, oleh orang-orang bukan khotbahnya, tapi ilustrasinya. So when you illustrate it, and then you at the end you should restate the point. Ya, jadi pada akhir dari ilustrasi Anda harus membuat satu pernyataan lagi tentang ilustrasi itu untuk menjelaskan apa. And yes, one outline point should only have one illustration because you have one meaning. You just need to illustrate one meaning, not two meanings. Ya, jadi hanya perlu satu ilustrasi untuk satu garis besar karena satu poin itu hanya punya satu arti. Ya, hanya perlu satu ilustrasi untuk satu arti. Yeah, and the rule is if something is harder to understand, you may need a longer illustration. Ya, kalau sesuatu hal sulit untuk dimengerti, mungkin Anda perlu ilustrasi yang lebih panjang. Illustrations can be just 2 sentences, or or could be a paragraph. Ya, ilustrasi bisa 1 kalimat atau 2 kalimat atau bisa 1 paragraf. Could I add to that? Yeah, go ahead. I would just say, so of course, illustrations, I use them either to make something clear. Jadi Pak Dr. Ransom menjelaskan, jadi ilustrasi itu untuk membuat sesuatu itu jelas. Or to really emphasize something. I really want them to remember it, so I'll give an illustration to emphasize how important it is. Atau saya ingin membuat orang itu mengingat sehingga saya memberi penekanan dengan cara memberi ilustrasi itu tadi. But if the text is already clear, I don't want to use up the time to illustrate something that's already clear. I want to move on to the next portion of scripture. Jadi tapi kalau teksnya sudah jelas, ya ngapain pakai ilustrasi kan? Ya saya menggunakan waktu untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Itu Pak David. Yeah, the third question. Yeah, the next question. What is the right portion?
Yeah, let me translate to Indonesian first. Ya. Seperti apakah atau seberapa banyak bagian atau porsi dari introduksi? Jadi porsi yang benar untuk pembukaan itu seberapa? Jadi keduanya tentang waktu dan panjangnya naskah atau teks khotbah. Jadi berapa panjang? Saya membaca buku, dikatakan di situ bahwa pendahuluan bisa mencapai sampai 30 hingga 50%. Introduction can take about 30 in introduction. Maksudnya gimana? Dr. Dari Carnes, sermon Dr. maksudnya mungkin. Russell, would you like to I answer? think it's she read a book and it says that introduction can take about 30 to 50% of the text of the sermon. Yeah, I can respond to this one, John, unless you want to say something first. Ya, No, Dr. Carnes akan please, go menjawabnya. ahead, please. Yeah, I think a general rule should be to have the introduction as small as possible. Aturan utamanya berkata bahwa introduksi atau pendahuluan itu nggak usah panjang-panjang. Because I want to spend the most time in the text. Karena saya akan menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk teks itu sendiri. The introduction should first get the attention of your hearers. Jadi pendahuluan itu untuk menarik perhatian dari para pendengar. And second, it should surface a need, something that the congregation recognizes as a need in their life or an issue in their life. Ya, jadi yang kedua adalah untuk melayani kebutuhan apa yang atau isu yang sedang menjadi kebutuhan dari jemaat di dalam hidup mereka. And then third, to transition towards the passage you are going to preach. Yang ketiga adalah transisi kepada bagian atau perikop yang kita akan khotbahkan. Now, sometimes when you surface the need, it may be a significant issue or a difficult issue. Ya, kadang-kadang untuk melayani kebutuhan mereka, kadang-kadang ada hal-hal yang sulit. And in that case, it may require you to spend more time in the introduction. Nah, itu sebabnya disitulah Anda membutuhkan banyak waktu untuk pendahuluan. And there is no rule, a short introduction is not more biblical than a long introduction. Ya, tidak ada aturannya bahwa pendahuluan pendek itu lebih alkitabiah daripada pendahuluan yang panjang, nggak ada ya. But generally for me, I like to have a short introduction to get the attention and move towards the passage. Ya, jadi bagi saya lebih suka introduksi pendahuluannya itu pendek supaya saya bisa segera menuju ke teksnya. For me, an introduction may be 3 to 5 minutes for a Ya, buat 1 hour sermon. saya kalau khotbah 1 jam, pendahuluannya 3 sampai 5 menit cukup lah. And maybe every 10th or 12th sermon, my introduction may be longer, 10 or 15 minutes, but that's very rare for me, less than 10%. Ya, jadi sangat jarang bagi saya untuk pendahuluan itu panjang sekali. Biasanya kurang dari 10% dari khotbah-khotbah saya itu di mana pendahuluannya panjang sekali. I agree with that. And I would just say it this way. Saya setuju dengan itu dan saya ingin mengatakan seperti ini. The appetizer should not be bigger than the main dish. Ya. Appetizer, makanan pembuka, harusnya nggak lebih besar daripada makanan utama. Jadi kalau di Indonesia itu lumpia nggak boleh lebih besar daripada lontong opornya, gitu kira-kira gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak dari Milka. Pertanyaan berikutnya dari Pak Den Mika, Mika Sulistiono, saya percaya ini.
What is your, apakah opini Anda tentang perbedaan antara garis besar, perbedaan garis besar dari bagian yang sama? Apakah itu semuanya oke? Kadang-kadang apa ini? Or the doing of, apa ini maksudnya? I Or the think it's doing two of, questions. Yeah, two. but we are weak in how. Kadang-kadang kita ini sudah eksposisinya bagus, tetapi kita lemah sekali di dalam mengkomunikasikannya secara efektif dan komunikatif. So, I think he meant this way. Sometimes our exposition is good, is excellent, but somehow we are not able to communicate it effectively or excellent way. I believe that he meant this. That Okay. Sean, Tim, please. I would say the exegesis is fixed, but the exposition is not. The exegesis, you're looking at the historical context, the background of the passage, the grammar, and that yields what the author is intending. The way you explain that, that's where you get more into an art. That's where it's more of your style. And that's where you can choose different synonyms on the way you outline it. You can have several subpoints, or you can combine subpoints into a large one. I'm sorry, I'm not giving you time to interpret. Yes, okay. Jadi maksudnya Dr. Ransom berkata, eksegesa itu sudah pasti, ya, nggak bisa diutak-atik, karena di situ Anda belajar latar belakang, konteks, kemudian hal-hal yang lain. Tetapi pada waktu Anda sampai kepada eksposisinya, Anda mungkin bisa lebih lugas di dalamnya. Maksudnya kira-kira begitu. Oke. Were you done, Sean? Yeah, sure. I could go on and on and on. I think that's sufficient. Yeah, Ini I think with outlines, there are also different kinds of outlines. Ya, dengan garis besar ada beberapa jenis garis besar. Some outlines may just be statements of the truths in the passage. Jadi beberapa garis besar mungkin bisa hanya merupakan pernyataan dari kebenaran dari perikop atau bagian itu. But sometimes you might make your outline more directed towards your hearers. Tapi kadang-kadang Anda membuat garis besar Anda itu lebih langsung kepada para pendengar Anda. For example, you may have one sermon point which says, God deserves our worship. Misalnya, Anda mungkin berkhotbah tentang Tuhan layak menerima penyembahan kita. Or you could change that and make it, you should worship God. Tapi mungkin Anda bisa mengubahnya, Anda harus menyembah Tuhan. So there are different ways to express an outline point. Jadi ada cara yang berbeda untuk menjelaskan garis besar, suatu garis besar. But it should definitely find connection to the text, of course. Tapi harus diingat, harus berhubungan dengan teksnya. Let me ask to that. That's very good. Yes, if your outline is different from the text, then it's not acceptable. It's wrong, right? Jadi kalau garis besar Anda itu beda dengan perikop atau bagian Anda, maka itu adalah hal yang nggak bisa diterima.
some mistakes, some variations are small, it's acceptable. Ya, beberapa variasi is oke lah, bisa diterima. But, Tapi kalau garis besarnya jelas berbeda, ya salah lah. but some is wrong, so you gotta change it. Ya, hal-hal yang salah harus mengubahnya. For example, the most common mistake that I see students make is that they make a sub point, an outline point, to be the main point. Ya, biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pelajar adalah mereka membuat sub point itu menjadi poin utama. Nah, itu yang salah tuh di situ. And another common mistake is that people think that passage, Colossians 1, 9 to 14, is about prayer. Nah, kadang-kadang juga kesalahan yang sering saya lihat adalah Kolose 1 ayat 9 sampai 14 itu orang berpikir itu bicara tentang doa. Yes, it does teach us to pray, for sure. Ya betul, itu mengajarkan kita tentang doa, memang. But that's not the main point. The main point is the content, the purpose of his Tapi prayer. tema utamanya, poin utamanya bukan itu. Poin utamanya adalah yang saya sudah jelaskan tadi. You know, just picture yourself to be one of the members of the Colossian church. Jadi bayangkan Anda itu menjadi anggota gereja Kolose. And Paul says to you, hey, brother Jonas, Dan Paulus bilang kepada Anda, hey Jonas, I'm praying that you will grow, you will live a life that pleases God and is worthy to him. Jonas, aku berdoa supaya kamu itu hidup sedemikian rupa sehingga kamu itu hidupnya layak dan berkenan kepada Tuhan. Right? Your immediate action should be, oh yes, I need to work out my life to be, to live a life that's worthy and pleasing to him. Jadi respon dari jemaat itu tentunya, oke, kalau gitu saya harus hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Your reaction should not be, oh, thanks for praying for me, thanks for teaching me how to pray. Ya, responnya jemaat tentu bukan, oh terima kasih sudah berdoa buat saya supaya saya bertumbuh, bukan gitu. Yes, prayer is part of it. It says to be strengthened by his power, so you need to pray in order to please God. But the main content, the main purpose is in verse 10. Ya, jadi isi atau inti utamanya ada di dalam ayat yang ke-10, bukan tentang doa. Yeah, that's. I think that's enough. I could say more, but Yeah. Ya, saya pikir udah cukup ya. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Arman. Ya, pertanyaan Pak Arman, apakah oke untuk memperkecil poin-poin di dalam khotbah karena waktu yang terbatas, in the outline order, for example. Atau misalnya dari Kolose 1:14 tadi, garis besarnya, apakah kita bisa menyampaikan outline nomor 4, nomor 3, dan nomor 2 saja? Apakah ini masih termasuk expository preaching? Artinya enggak, yang poin nomor 1 enggak usah. Ada diskon menjelang Natal. Yeah, guys, you want to take this? Yeah. Let me answer that. Whoa. I just wait, lost the question there. Can you Tolong, start Oh, Jangan oke. jangan Ya. dihapus dulu tadi. Baik. The second part, I'll answer first. Bagian On kedua saya the akan jawab outline dulu order. tentang urutan dari garis besar. Generally speaking, it is better to follow the order given in the text. Ya, biasanya lebih baik mengikuti urutan dari sesuai dengan teksnya. That is the order in which the author communicated his message. Itu adalah urutan di mana penulis mengkomunikasikan
message-nya kepada kita. And I think it is best to follow the author's flow of thought, his order. Dan lebih baik dan yang terbaik adalah mengikuti alur dari apa yang disampaikan oleh si penulis. And depending on the text, you can reduce the number of sermon points Dan tergantung kepada teksnya, Anda bisa memperkecil atau mengurangi nomor-nomor dari poin-poin khotbah Anda. sometimes we can combine 2 points together depending on the passage. Ya, kadang kita bisa mengkombinasikan 2 jadi 1, tergantung kepada perikopnya. But as John suggested earlier, maybe just instead of doing in one sermon, you can make into 2 or 3 sermons to cover each point. Ya, jadi John sudah menganjurkan dari mungkin bisa lebih baik dikhotbahkan menjadi 2 atau 3 khotbah. But expository preaching simply means you are explaining the passage in its context. Jadi khotbah ekspositori secara sederhana artinya adalah Anda menjelaskan satu bagian itu sesuai dengan konteksnya. And that is why it is best to follow the order that the author used. Ya, itu sebabnya sangat penting dan yang terbaik adalah mengikuti urutan yang ada sesuai dengan si penulisnya. Ya. Selanjutnya. Okay, the next question will be from Rehabiam. Preachers often deliver point number 2, number 3, and etc. from the main point. However, did not explain the connection or the relationship between the context or structure of those, and therefore the sermon it seems like out of context. Is there any solution from Dr. John? First of all, I'm not a doctor. Ya, Pak John bukan dokter. Belum dokter. So the question is, the subpoints are out of context? Is that what? No. Sometimes preachers often to deliver point number 2, number 3, and etc. However, they did not explain the connection or the relationship between those 2 or those 3, and therefore their sermon seems out of context. Okay, yeah. So transition is very important. Ya, transisi sangat penting ya. So when you move from one point to the next point, you need to close the first point by saying, okay, we have finished looking at point number 1. Now let's look at point number 2 and how it relates to the main point. Ya, jadi pada waktu Anda itu mau transisi itu sangat penting. Tadi saya ulang lagi. Jadi pada Anda mau mengkhotbahkan, Anda sudah selesai dengan poin nomor 1. Anda harus berkata, oke, ini poin 1, demikianlah poin 1, dan kita akan melangkah kepada poin yang kedua, dan apa hubungannya dengan poin yang pertama tadi. Yeah, so illustration is you close one door before you open another door. Jadi menutup pintu yang satu sebelum kita membuka pintu yang lain. And if point number 2 has some relationship with point number 1, then you can also talk about the connection. Ya, jadi saudara bisa bicara tentang pada waktu setelah Anda menutup pintu yang pertama dan membuka pintu yang kedua, terus hubungannya apa? Anda bisa menjelaskan di situ. Do you guys want to add anything?
I like to use these terms. Ya, saya suka dengan istilah seperti ini. So we are looking at an epistle, for example, here. Ya, kita melihat di surat-surat khususnya contohnya di sini. In an epistle, we look at each paragraph, and each paragraph has one idea. Jadi kita melihat kepada setiap paragraf dan setiap paragraf memiliki satu ide. And the author develops that idea through the rest of the words in the paragraph. Jadi penulis itu mengembangkan gagasan itu secara menyeluruh di dalam paragraf yang dia jelaskan di situ. So I prefer to say there's the one point and then there's the supporting ideas. Ya, jadi Pak Dr. Ransom berkata ada satu poin, kemudian ada satu gagasan, kemudian ada gagasan-gagasan yang mendukung gagasan utama tadi itu. Then you can share how each supporting idea connects to the main idea or the main point. Ya, jadi Anda bisa menjelaskan bagaimana gagasan-gagasan pendukung tadi berhubungan dengan gagasan utama. That's it for me. Ya, itu saja dari saya. Is that it? Yes, Di- sir. Okay, next question. Ini dari Pak Edi, kelihatannya sudah dijawab tadi ya. Okay, Pak Edi, the question has been answered. Tiari has been answered. Ibu Tiari, Pak Agus? Pak Agus, nah ini mungkin apakah pembuatan proses khotbah topikal sama dengan pembuatan khotbah ekspositori? Is the process of topical preaching the same as expository preaching? The process of making of writing topical preaching the same as expository preaching? Guys, want to take that? I think Anybody? it's Tim's turn. Tim's turn? Yeah, you can preach a expository topical sermon. Ya, Anda bisa berkhotbah khotbah topical expository If you are understanding each verse that you use in its context. kalau Anda memahami makna atau arti dari satu ayat sesuai dengan konteks atau di mana ayat itu dimiliki. But if you just take a word or phrase from different passages and put them together without knowing the context, that's not expository preaching. Tapi kalau Anda hanya mengambil kata atau kalimat atau ayat tanpa memahami konteksnya, terus digandeng-gandeng, disambung-sambung, cocok logi bahasa Indonesia, maka itu bukan khotbah ekspositori. Yeah, and I would add that the best expository topical preachers must be first sequential expository preachers. Ya, jadi can you say it again, please, John? The best topical expository preachers are those who are very good at sequential expository preaching. Ya, jadi orang yang berkhotbah topical expository yang terbaik adalah mereka yang memahami bagaimana khotbah ekspositori secara persekuen, per bagian. You know, if you go through a book sequentially, then you will really understand the context and the full meaning of each thought. Ya, jadi kalau Anda melihat dari satu buku per seksi, per section yang ada, Anda akan bisa memahami pola pikir atau pemikiran yang ada di dalam setiap bagian itu sendiri. And so if you want to do a topical sermon, you could, every time you pluck out a thought
from that sequence, you will not make a mistake. You will do it very well. Jadi waktu Anda mau berkhotbah topical expository, Anda mengambil dari bagian itu, Anda nggak salah. Yeah, for example, if you're preaching on the theology, a topic about work, Misalnya Anda khotbah tentang perbuatan. you could, if you understand the Bible really well, you could pluck out each passage and you put it together and you could create an excellent sermon on that. Kalau Anda sangat baik di dalam teologi, Anda bisa ambil sana sini dan Anda bisa khotbah dengan baik. But you must be a good sequential expository preacher first. Tapi Anda harus menjadi seorang pengkhotbah ekspositori yang baik dulu dari bagian per bagiannya. So we could go to Genesis 1 and we could look at the goodness of work, how God commanded Adam and Eve to work. Oh, jadi misalnya Anda mau khotbah tentang bekerja. Anda bisa ngambil Kejadian pasal 1 tentang Adam dan Hawa, bagaimana mereka mendapatkan perintah untuk bekerja misalnya. Then we could talk about the corruption of work because of sin entered. Now our work. Mungkin kita bisa menyampaikan tentang korupnya atau rusaknya atau tercemarnya pekerjaan itu oleh karena dosa yang masuk. And then we can go to New Testament to talk about the redemption of work through Jesus Christ. Nah, kemudian kita bisa masuk ke perjanjian baru tentang bagaimana Tuhan menebus. The passages about slaves and masters, that's talking about employment. It's not talking about work. Ya, bagian-bagian tentang budak dan tuan itu kan bagian-bagian yang bicara tentang pekerjaan. That was the employment system. Ya. So when you look at how, and so even in Jesus Christ, he redeems work even though it's frustrated by sin. Ya, walaupun sudah tercemar oleh dosa, tetapi Kristus sudah menebus ya pekerjaan itu tadi sendiri. When you're a sequential preacher, you understand the Bible, then it's very easy for you to plug these different thoughts and put it together and accurately interpret the context. Ya, jadi kalau Anda itu pengkhotbah ekspositori yang handal, bagian demi bagian, maka Anda bisa cabut dari sana sini dan Anda bisa menyusun satu khotbah yang tetap baik karena Anda sudah paham sebagai ekspositor, sebagai pengkhotbah ekspositori itu sendiri. Okay, that's it. I think. Ya, hanya itu ya. Can I add really quick? Yeah. Yeah. Yes. Okay. Sometimes I would. It's wise to do topical preaching. Ya, kadang-kadang kita perlu bertanya mengapa berkhotbah topical. But it's much harder because it takes a lot more work. Tetapi sangat-sangat lebih berat karena membutuhkan banyak sekali yang harus dikerjakan dari topical preaching ini, khotbah topik ini, topical tadi. Because instead of checking and establishing the context of one passage, you have to do it for every passage you refer to. Ya, jadi Anda harus bukan sekadar mengecek atau melihat konteks dari satu bagian saja, tapi harus melihat konteks dari setiap bagian yang Anda akan ambil untuk khotbah topical tadi. And personally, I feel much more comfortable following the Holy Spirit's laying out of the message. Jadi secara pribadi saya lebih percaya dan lebih nyaman berkhotbah mengikuti alur yang Roh Kudus sudah nyatakan melalui satu perikop. I feel more comfortable when I follow the sequence that the Holy Spirit delivered the message in. Saya lebih nyaman mengikuti alur yang dimana Roh Kudus memimpin saya kepada bagian demi bagian. Than me being the one choosing where the message goes. Dan lebih baik daripada kalau saya sendiri yang memilih ayat dan saya yang menentukan kemana saya harus pergi atau ayat-ayat itu dikemanakan. That's it. That's excellent. Itu dari Dr. Henry. Let me ask something too.
what I like about John MacArthur is that a lot of times he preaches on a topic from a sequential text. Ya, jadi Pak John MacArthur sendiri kadang-kadang dia mengkhotbahkan satu topik dari satu sekuen, dari satu teks itu sendiri. So we need to have the mindset that a lot of topics that you are looking for, it's in a passage already. Ya, jadi topik-topik yang Anda miliki itu lebih baik ada di dalam satu teks. For example, if you want to learn how to have your prayers answered, you go to Nah, Luke misalnya, 11. Bagaimana Anda belajar supaya doa-doa Anda itu terjawab? Luke 11, Jesus teaches how to have our prayers answered. Lukas pasal 11, Yesus mengajar bagaimana supaya doa kita terjawab. Yeah, well, if I have time, I will go into it, but Ya, saya punya waktu, saya jelaskan. Shall we go for another day? yeah, sure. But yeah, Ya, that's Pak all I Adi will have. translate. Yeah. Baik, Pak Jonas, Pak John, Pak Tim, dan Pak Shen, kita sudah berada di jam 11 tepat sekarang, jadi sudah sesuai dengan waktunya. Terima kasih untuk penjelasannya, in Indonesia now is time up. jawaban-jawaban yang sudah disampaikan, dan mohon maaf untuk semua peserta yang belum bisa dijawab pertanyaannya sampai dengan hari ini. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan pada semua peserta Zoom, bagi semua peserta yang ingin mendapatkan materinya dalam bentuk PDF, materi webinar sampai 3 hari ini, silakan menghubungi Pak Riston, menghubungi saya maupun menghubungi Mas Eko dengan membayar kontribusi Rp100.000 yang seluruh uangnya akan digunakan untuk mendukung pendidikan mahasiswa yang terdampak COVID. Di akhir acara ini saya ingin menyerahkan waktu ini kepada Pak Sumbut untuk menutup acara kita dan juga sekaligus doa penutup. I'd like to give this time to Dr. Sumbut to say something to conclude this seminar. Pak Jonas, tolong terjemahkan ya. Ya, Pak Sumbut. Teman-teman semua, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Brothers and sisters, so we do believe that the Bible, we believe the inerrancy of the Bible. Kita percaya pentingnya, sebagian kita ya, percaya pentingnya khutbah ekspositori. And we do believe how important is the expository preaching. Dan sebagian kita memang sering salah paham dengan khutbah ekspositori. And some of us misunderstood with the expository preaching. Dan sebagian kita tahu tetapi memang merasa sulit mempersiapkan khutbah ekspositori ini. Some of us knew but feel that it's kind of like so difficult to prepare the expository preaching. Sehingga kadang terjebak ke jenis khutbah yang lain. And sometimes we are trapped to preach another way. 3 hari ini kita telah ditolong untuk mempelajari tentang khutbah ekspositori ini. So we have been helped to learn how to preach expository sermon. Pasti kita semua mendapat pencerahan dari webinar ini. Yeah, surely we all be given enlightenment through this webinar. Terima kasih banyak kepada Dr. Shin, Dr. Karn, dan juga Pak John yang sudah jadi orang Jakarta ini.
Thank you so much for Dr. Ransom, Dr. Carnes, and Pak John, who has become a Jakarta person, Jakarta man, Jakarta guy. Dan terima kasih kepada Pak Adi Thank you for Pak Adi, yang ya secara kebetulan secara manusia ya dipertemukan ketika saya melayani di California. Somehow I met him. I met Pak Adi when I went to California. Dan ini semua karena perjuangan beliau ini, Pak Adi. Terima kasih banyak. This is all because of his effort. So we are so thankful to him, to Pak Adi Antariksa. Kami berharap bahwa webinar ini atau kerjasama ini akan berlangsung di hari-hari yang akan datang. So we hope that this webinar will also happen in the near future, Atau dalam bentuk yang lain kerjasama. or in another form of a networking. Karena ada beberapa pertanyaan untuk kemungkinan bisa bekerja sama dengan The Master Academy Internasional ini. Yeah, because there are some questions about possibility to work together with the Master Academy International. Ya, terima kasih Pak Jonas untuk Yeah, 2 hari. thank you Pak Sumbut. Saya pikir ini juga orangnya yang disiapkan Tuhan. Makasih Yeah, banyak. I think this is the person that God has prepared. Ya, semuanya we are so blessed. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Sampai- all. God bless. Dan terakhir saya minta yang mendoakan Dr. Ransom. Okay, I would like to ask Dr. Ransom to pray to conclude this seminar. I thank you, Lord, that the whole earth is yours. I thank you that we have brothers all over this world and that you use us to encourage each other. I pray for my brothers and sisters in Indonesia and throughout Asia, America, wherever your saints are, that you would continue to equip us, build us up, keep us safe, and use us for your great glory. I pray this would be our greatest joy, that nothing else would satisfy, that we would pursue nothing else but you. We would fix our eyes on you and serve you and bring you the glory that you deserve in the whole earth. I ask this in the precious name of Jesus. Amen. Amen. Amin. Baik, terima kasih kepada semua peserta, semua pembicara, Pak Jonas sebagai penerjemah. Kita bertemu lagi di acara webinar yang akan diselenggarakan oleh STTI Yogyakarta. Kami akan kabari jika ada webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan selamat berkarya bagi Tuhan. Thank you. God bless you all. Thank you so much. Thank you, Dr. Ransom, Dr. Tim, Dr. John, Shalom, thank you. Jonas. Abra. Bless. Thank you, Mr. Ransom. Thank you, Mr. Ransom. Thank you, Mr. Subut. Thank you so much for everyone. Ready. Pak Subut, terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you for Dr. Thank you, Pastor. Bless you. Thank you, Pak Subut. Thank you, Dr. John. Thank you.